Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul Pemakaman Tanpa Tangisan. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Hari nampak mendung, menyelimuti di sebuah desa kecil di pinggir kota di Jawa Tengah. Di sebuah rumah tua, sedang berkabung sebuah keluarga. Namun, tak terdengar isak tangis maupun ratapan terhadap jenazah yang saat ini sudah terbaring di ranjang. Jenazah yang sedang menunggu untuk disucikan dan disemayamkan. Entah apa yang dirasakan anak cucunya, hingga memandang jenazah kakek Narto dengan tatapan nanar. Kakek Narto yang hanya memiliki 2 anak itu meregang nyawa di usia yang cukup tua. Meninggalkan seorang istri yang sudah renta, 2 orang anak, dan juga 4 orang cucu. Berkabung, namun tampak linglung. Di sebelah jasad kakek Narto, duduk dengan bingung Bintang, cucu kakek Narto yang paling kecil. Saat ini usianya sudah menginjak 14 tahun. Dia duduk termenung sebelum akhirnya ibunya yang bernama Kinanti datang memeluknya dan mengajaknya ke belakang untuk menemani Nek Sumi. Nenek Sumi yang ada di kamar belakang pun tak histeris seperti istri lain jika ditinggal mati oleh suaminya. Ia lebih terlihat seperti orang yang masih memproses apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Karena Bintang penasaran dengan atmosfer yang ada di rumah itu, ia bertanya kepada ibunya, mengapa tidak ada yang menangis di kematian kakeknya itu? Seperti pada umumnya, jika ada sanak saudara yang meninggal, maka rumah pasti akan dipenuhi dengan tangisan. Namun tidak dengan rumah kakek Narto. Sementara itu di ruang depan, tampak seorang pria berkisar usia 50 tahun masuk ke rumah. Diikuti dengan seorang perempuan dan 2 orang anak. Rupanya itu paman Bintang, Pak Dewi Narto, yang datang bersama istri dan juga anaknya. Ia datang membawa sebuah kotak kayu jati yang kemudian diletakkan di lemari kamar belakang. Sedangkan istrinya dan 2 anaknya sedang duduk di ruang depan. Sebuah pemandangan yang cukup aneh. Pemakaman hari itu berjalan dengan lancar. Kakek Narto dimakamkan di pemakaman desa setempat. Setelah pemakaman, semua orang langsung pulang. Setibanya di rumah kakek Narto, Bintang melayangkan pertanyaan kepada ibunya. Ia masih kekeh bertanya, mengapa tak ada kesedihan atau bahkan raut wajah sedih di semua anggota keluarganya. Karena Ibu Kinanti tak sanggup menjelaskan sendirian, maka dikumpulkanlah semua anggota keluarga yang ada, termasuk Nek Sumi. Dengan wajah sedikit lesu, Nek Sumi bercerita, jika kakek Narto melakukan pesugihan selama hidupnya. Pesugihan itu merenggut 10 nyawa anaknya. Karena dendam yang terlalu dalam, Nek Sumi berencana untuk menggagalkan pesugihan itu apapun caranya. Kala itu mungkin 40 tahun yang lalu, ketika Nek Sumi berusia 20-an, dimulailah pesugihan kakek Narto. Kakek Narto mencari pesugihan tidak sendirian. Ia selalu mengajak seorang temannya yang bernama Madi, 2 sobat licik pada zamannya. Pada saat itu Nek Sumi menolak keras agar kakek Narto tidak melakukan pesugihan. Karena ia tahu, jika apapun yang disembah ketika mengikuti pesugihan pasti serakah. Awalnya makhluk itu hanya meminta ayam cemani sebagai tumbal. Lalu ketika anak pertama kakek Narto dan Nek Sumi lahir, seminggu kemudian diambil. Di kelahiran selanjutnya ketika yang dilahirkan adalah anak laki-laki yang sangat dicintai kakek Narto, anak itu pun juga diambil. Kakek Narto memang menjadi kaya. Semua usahanya berjalan dengan lancar. Menggarap lahan pertanian, menjadi pengepul cengkih dan berdagang. Rasanya hidup memang bergelimang materi. Namun sang makhluk halus itu terus saja kembali minta tumbal. Di hampir semua kelahiran anak kakek Narto dan Nek Sumi,
Rata-rata usia anaknya tak mencapai umur 10 tahun, hingga akhirnya diminta sebagai tumbal. 10 anaknya menjadi tumbal yang sia-sia. Belum selesai Nek Sumi bercerita, Bintang menyela dengan bertanya, mengapa ibu dan Pak D-nya tidak menjadi tumbal? Kan mereka juga anaknya kakek. Nek Sumi bercerita, jika Ibu Bintang dan Pak D Winarto bukanlah anak kakek Narto, melainkan anak orang lain. Selain itu, Bude Bintang yang merupakan istri Pak Dewi Narto adalah anak Pak Madi. Ia sengaja dinikahkan dengan Pak Dewi Narto agar kelak bisa meneruskan pesugihan sesat Pak Narto. Ya, itulah cerita dari pemakaman tanpa tangisan hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.